Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bersama saya, Noto Susanto, selamat datang di channel Bimbingan Konseling. Kehidupan itu selalu membawa alur cerita dan permasalahannya masing-masing. Pada saat tertentu, ada kalanya kita sedang naik, namun pada saat tertentu pula, ada kalanya kita terjatuh, terpuruk dalam suatu masalah atau cobaan hidup yang terkadang membebani kita, membuat kita berat, patah semangat. Bahkan mungkin Anda merasa bahwa Tuhan sedang tidak berada di pihak kita. Sahabat konseling, sebagai manusia memang kita punya keterbatasan. Pada saat jatuh mungkin merasa sakit, pada saat tertimpa suatu cobaan mungkin terasa berat, dan ketika tersakiti mungkin sulit untuk bersabar. Pada saat itu kita berada di antara dua pilihan, menyerah atau pasrah terhadap apa yang terjadi, ataukah memilih untuk bangkit dan berjuang melewati kesulitan tersebut. Hidup itu tidak selamanya bahagia, dan pula hidup itu tidak selamanya akan berada dalam masa sulit. Semua sudah menjadi jalannya hidup, silih berganti, kadang senang, kadang susah. Ketika dalam kondisi sulit, susah, terjatuh, sedang dalam menghadapi cobaan, jangan pernah menyerah. Semua orang pasti mengalami hal yang sama, mengalami keterpurukan, jatuh, berat dalam menghadapi suatu cobaan. Namun kenapa tidak pernah tampak di mata kita? Apakah karena lebih kecil permasalahan yang dihadapi? Ataukah lebih mudah ujian yang mereka jalani? Ternyata tidak. Masih banyak orang yang merasakan kepedihan hidup, lebih besar cobaan hidup, dan lebih berat beban yang mereka jalani. Namun kenapa mereka mampu melewati? Kenapa tidak terlihat di mata kita? Karena mereka mampu bersabar, tenang dalam melewatinya, agar mampu berpikir dalam mencari solusi untuk keluar dari permasalahan, dan semangat dalam menghadapi ujian tersebut. Namun terkadang kita memandangnya hanya sebelah mata. Ketika kita terjatuh, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru ketika Tuhan ingin menghendaki kebaikan kepada kita, Tuhan akan memberi ujian, sehingga dengan ujian inilah kita diposisikan untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Sebuah filosofi, ketika seseorang menginginkan kupu-kupu yang indah, Tuhan memberinya ulat berbulu. Namun kita tidak pernah menyadari bahwa suatu saat ulat itu akan berubah menjadi kepompong dan akan menjadi kupu-kupu yang indah, seperti apa yang kita inginkan. Ketika kita mampu menghadapi ujian tersebut, mampu melewati ujian darinya, maka yakinlah akan ada hikmah di balik ujian itu, dan Tuhan akan mengangkat derajat kita sehingga kita akan menaiki level diri kita di tingkat yang lebih atas dan menjadi manusia yang lebih berkualitas. Apakah mungkin akan menjadi orang yang bersabar, sedang ia tidak pernah dihadapkan dengan suatu cobaan? Apakah mungkin orang menjadi kuat, sedangkan ia tidak pernah menghadapi cobaan hidup? Dan apakah mungkin kita akan menjadi orang yang bijak, sedangkan kita tidak pernah belajar? Tentunya orang-orang yang sabar itu karena sudah terlatih dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan orang-orang yang kuat itu karena mereka mampu melewati cobaan hidup, bertahan dalam menghadapi benturan-benturan yang keras yang menimpa dirinya. Maka jadilah ia orang yang kuat. So, semangat menghadapi ujian dan cobaan. Serahkan semua kepada Tuhan.
lantunkan dalam setiap doa. Wahai masalah, saya tahu kamu itu berat, tapi saya tidak akan pernah menyerah, karena saya punya Allah, Zat yang maha besar lagi maha kuat. Tidak ada yang mampu menghancurkan kehidupan jika Allah telah memberinya pertolongan, dan tidak ada yang melemahkan jika Allah memberikan kekuatan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Yakinlah bahwa di balik cobaan pasti ada hikmahnya, dan Tuhan telah merencanakan yang terbaik buat kita. Sedikit saya gambarkan, ada sebuah keluarga yang ingin pergi ke luar negeri. Mereka telah memesan tiket pesawat untuk 5 anggota keluarganya dengan waktu dan hari yang sudah ditentukan. Namun ketika keluarga itu ingin berangkat ke bandara, ternyata di jalan ada sedikit kendala yang menyebabkan mereka telat 5 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Mereka ingin mengembalikan tiketnya, minta ganti rugi, namun sudah tidak bisa. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menyesali 5 tiketnya telah hangus sia-sia. Setelah sampai di rumah, mereka istirahat santai sambil menyalakan TV di rumah. Selang beberapa saat, ternyata ada kabar bahwa pesawat yang tadinya mau ditumpangi telah mengalami permasalahan dan hilang kendali, akhirnya jatuh ke laut. Mendengar kabar tersebut, mereka baru menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan mereka. Dari sinilah kita harus memahami bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Yakinlah bahwa rencana Allah pasti lebih baik untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.